Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita dilaksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kebaktian Minggu 2 Agustus pukul 9 WIB. Pendeta yang akan melayani kita pada saat ini ialah Pendeta Mulyadi STH, dibantu oleh penetua dan diakon serta pemuda jemaat GKE Yerusalem, diperingati Hari Pemuda GKE. Pada kebaktian Minggu 9 Agustus 2020, pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Yosef DSB, STH Emin, dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKE Yerusalem. Diinformasikan kepada warga jemaat GKE Yerusalem bahwa tim penjaring penetua diakon GKE Yerusalem akan menyampaikan formulir penjaringan kepada semua jemaat yang sudah angkat sidi sepanjang bulan Agustus 2020. Mohon kesediaan jemaat untuk mengisi formulir tersebut. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Majelis Jemaat GKE Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKE Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah, jemaat dimohon berdiri. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan mata-matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya. Bagi kita, terutama kepada generasi muda, untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Di Hari Pemuda GKE ini, bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKE. Hai remaja pemuda GKE, kaulah harapan masa depan gereja. Untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Pakailah talentamu untuk melayani Tuhan, setia dan terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang, agar nama Kristus Tuhan berkumandang di seluruh dunia.
Ibu bapak, saudara-saudara, dimohon berdiri, kita menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, dimohon berdiri, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Ajaib benar
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 20. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang pertama sampai yang ke-5 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kunyanyikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Shalom, selamat Hari Pemuda GKE. Tuhan Yesus memberkati. Badai
setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta, bukalah pikiran kami, agar kami warga jemaat-Mu mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Tolonglah kami terhubung dengan-Mu, oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta. Amin. Dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Salam. Bapak Ibu, pemuda dan seluruh sidang jemaat yang dikasihi
dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 adalah Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja yang setia menjaga, memelihara dan memberkati kita sampai saat ini. Dan selaku orang-orang muda hari ini, kita diingatkan kembali melewati nasihat Rasul Petrus. Paling tidak pada kesempatan ini ada 2 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang muda. Yang pertama, Petrus menasihati agar orang-orang muda tunduk kepada orang-orang yang tua. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini mengingatkan dan menginginkan agar orang-orang muda tunduk kepada orang-orang yang tua, mengacu kepada perintah Tuhan. Dalam perintah yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Itu artinya Bapak Ibu, orang-orang muda, ketika kita menghormati orang-orang yang tua, apakah orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua, akan berdampak bagi diri kita, yaitu akan panjang umur. Sesungguhnya tidak hanya berdampak bagi diri kita selaku anak-anak muda, tetapi juga berdampak bagi orang tua kita. Bayangkan anak-anak muda, kalau kita sebagai anak muda menghormati, menghargai orang tua kita pasti senang, bahagia, ada sukacita, bangga punya anak yang tidak menyakiti hati orang tuanya. Anak yang bisa mengerti dengan orang tuanya. Ini membawa kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Ketika orang tua kita mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, orang tua kita akan sehat. Kalau sehat pasti panjang umur. Nah, itu artinya ketika kita anak-anak muda mampu mengikuti nasihat Rasul Petrus, tunduk kepada orang tua, memberikan rasa hormat kepada orang tua, bukan hanya berdampak bagi diri kita selaku anak muda panjang umur, tetapi juga bagi orang tua kita. Orang tua kita akan sehat, bahagia, panjang umur. Nasihat yang kedua disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang muda. Rendahkanlah dirimu. Ya, rendahkanlah dirimu. Kerendahan hati haruslah menjadi ciri khas, ya. Kerendahan hati haruslah menjadi ciri khas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, apa arti rendah hati? Nah, paling tidak ada 3 arti rendah hati. Yang pertama, rendah hati artinya ketiadaan kesombongan. Tidak ada benih kesombongan, tidak ada benih kecongkakan di dalam diri orang itu. Kalau tidak ada benih kesombongan, kecongkakan, orang itu layak disebut orang yang rendah hati. Kita belajar dengan Amsal pasal 15 ayat 25, Amsal 16 ayat 18 yang berbunyi demikian. Amsal pasal 15 ayat yang ke-25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Kalau orang itu congkak, sombong, Tuhan tidak suka.
Dirombak Tuhan dikatakan. Ya, itu artinya Tuhan tidak suka dengan kesombongan, dengan kecongkakan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kesombongan dan kecongkakan, itu akan berdampak bagi diri kita. Bukan hanya mempermalukan Tuhan kita, tetapi juga menghancurkan kehidupan kita. Jelas dikatakan Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kejatuhan manusia, kehancuran manusia itu didahului oleh kesombongan, kecongkakan, dan tinggi hati. Tinggi hati lawan daripada rendah hati. Yang kedua arti rendah hati, kesadaran akan kelemahan diri. Ketika kita menyadari bahwa diri kita bukanlah pribadi yang sempurna, mengakui ada banyak kelemahan-kelemahan sehingga kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Nah, pribadi yang demikian adalah pribadi yang rendah hati. Yang ketiga, arti rendah hati, sikap mengakui dan mengandalkan peran Allah dan juga orang lain dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengakui peran Allah dalam hidup kita, kita juga mengakui orang lain dalam hidup kita, bahwa kita tidak hidup sendiri, ada orang lain sebagai partner kita untuk menjalani kehidupan. Kesadaran semacam itu layak disebut orang yang rendah hati. Contoh Bapak Ibu, saya bisa sukses, bisa berhasil seperti hari ini karena peran Allah dan karena ada orang lain. Bapak Ibu bisa menjadi seperti hari ini, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat karena ada peran Allah dan ada peran orang lain. Yang pasti orang lain itu adalah di luar diri kita, orang tua kita, guru yang mengajar kita, dosen-dosen kita, penasehat-penasehat kita. Artinya kita memang memerlukan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan nasihat Petrus? Dalam catatan saya di sini paling tidak ada 2 tujuan nasihat Rasul Petrus. Yang pertama, supaya dikenal sebagai orang percaya dalam Kristus sewaktu ia bertindak atau melakukan tindakan rendah hati, dikenal oleh orang lain. Ya. Itu tujuannya. Supaya orang lain mengenal, oh, orang ini adalah orang yang rendah hati, pengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Ya, supaya menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Itu tergambar di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Nah, seperti apa? Seperti apa pertolongan Tuhan yang dimaksudkan di sini? Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan yang dimaksudkan dalam teks ini adalah Allah hadir dan berperan sebagai pemelihara. Itu kalau kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Allah hadir dan berperan sebagai pemelihara. Seperti apa wujud pemeliharaan Allah? Nah, kita baca ayat yang ke-10. Itu bentuk daripada pemeliharaan Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Nah, ini akan melengkapi
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, jelas sekali wujud pemeliharaan Allah atau pertolongan Allah kepada orang-orang percaya. Yang pertama, melengkapi. Ya, di ayat yang ke-10. Allah akan melengkapi. Kalau Allah melengkapi artinya apa Bapak Ibu? Artinya itu menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Ada kekurangan-kekurangannya. Karena itu Allah perlu melengkapi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, kalau demikian Bapak Ibu memang tidak ada ruang untuk kita manusia bersifat sombong, congkak dan angkuh. Karena ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan. Karena itu Allah akan melengkapi. Ini wujud pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, wujud pertolongan Allah, meneguhkan. Mengapa Allah meneguhkan? Karena Allah tahu bahwa manusia itu mudah goyah, mudah terombang-ambing, mudah ikut-ikutan. Mohon maaf, kita sebagai orang-orang mudah dipengaruhi oleh rupa-rupa ajaran yang ada di sekitar kita. Karena itu sebagai misi teologis GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, ya, menjadikan jemaat yang misioner. Jemaat yang misioner adalah jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran Kristus di Gereja Kalimantan Evangelis. Mengapa harus berakar, bertumbuh dan berbuah? Supaya tidak mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa ajaran yang ada di sekitar kita. Yakin Allah melengkapi dan meneguhkan kita, orang-orang percaya. Yang ketiga, Allah menguatkan dan mengokohkan. Mengapa Allah menguatkan dan mengokohkan? Karena manusia pada prinsipnya adalah lemah dan akan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya guna jika hidup tanpa Allah. Sekali lagi saya katakan, manusia tanpa peran Allah, tanpa peran orang lain, manusia itu akan lemah dan sangat lemah dan tidak berdaya guna. Karena itu peran Allah penting di dalam hidup kita. Allah sungguh mengetahui segala kelemahan umat ciptaannya. Dan Allah tahu bahwa kita manusia membutuhkan pertolongannya. Allah mengetahui tentang kita dan Ia bertanggung jawab atas kehidupan manusia, umat kepunyaannya. Sebagai wujud tanggung jawab Allah, Ia melengkapi, menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak muda dan saya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan penting untuk kita, manusia yang seperti apa yang layak menerima dan mengalami pemeliharaan Allah seperti ayat 7 sampai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Manusia yang seperti apa? Orang-orang muda yang seperti apa yang layak menerima dan mengalami pemeliharaan Allah? Ini pertanyaan penting untuk kita maknai sebagai orang-orang muda dan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu tahu ya dan kenal Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Pak Yuna pasti tahu ya. Rocky juga tahu, ini liturgus kita, calon pendeta ya. Pasti tahu dengan Presiden Republik Indonesia yang sekarang, Jokowi. Nah, kalau kita tahu Jokowi, mulai dari wali kota,
Kota Solo ya, Gubernur DKI Jakarta sampai Presiden, kita tahu siapa Pak Jokowi. Nah kalau kita tahu tentang Jokowi, coba besok kita berangkat ke Jakarta rame-rame menemui Pak Presiden kita. Apakah kita bisa bertemu dengannya? Saya pikir jangankan menemui presiden, apalagi zaman COVID-19 sekarang, menemui wali kota ataupun gubernur kita di sini sulit. Mengapa sulit? Kita memang kenal dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal kita. Kita bisa bertemu dengan wali kota, bisa bertemu dengan gubernur, dengan presiden, kalau kita punya relasi. Ya. Nah begitu pula Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu tentang Allah, Sang Pemelihara. Hafal ayat-ayat Alkitab. Menguasai ilmu teologi. Teologi, theos dan logos. Theos artinya Tuhan, logos artinya pengetahuan. Jadi teologi ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Kita menguasai ilmu teologi. Kalau berdebat tentang Tuhan selalu di atas angin, tak terkalahkan. Bicara kita pun selalu Tuhan dan Tuhan. Begitu pula nyanyian-nyanyiannya bersairkan tentang Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, adakah relasi kita dengan Tuhan? Adakah relasi batin kita dengan Tuhan? Kita boleh banyak tahu tentang Tuhan, menguasai kitab suci, menguasai ilmu teologi itu penting, tetapi jauh lebih penting, adakah relasi kita dengan Tuhan? Dan mengandalkan Tuhan. Dan pula menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah anak-anak muda, orang-orang muda, orang-orang percaya, paling tidak dalam hidup kita ada dua firman Tuhan yang harus kita hidupkan. Dua firman itu diberikan oleh pendeta kepada kita. Malah tiga Bapak Ibu. Tapi satunya diberikan pada saat kita belum menyadari akan diri kita. Yaitu pada saat kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis pendeta memberikan nas. Ya, dikhotbahkan. Tetapi pada saat kita sadar, menyadari akan diri kita, pendeta memberikan satu ayat nas peringatan CD. Yang kedua, nas pada saat kita menikah bagi yang menikah. Paling tidak dua ayat itu kalau kita hidupkan di dalam hidup kita, selalu dihidupi, maka kita akan menjadi orang-orang muda yang rendah hati. Ya. Dua nas itu tidak boleh padam di dalam hidup kita. Harus selalu dihidupi. Karena itu menjadi penuntun, pengarah perjalanan kehidupan kita. Anak-anak muda, ibu bapak, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Petrus ini sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada anak-anak muda. Hanya memang hari ini adalah hari pemuda GKE, maka penegasannya ditujukan kepada anak-anak muda. Namun dalam perikop ini sesungguhnya tidak hanya untuk anak muda. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Rasul Petrus juga memberikan nasihat kepada para penatua jemaat. Jadi bukan hanya anak-anak muda atau orang-orang muda yang dinasihati oleh Rasul Petrus, tetapi juga penatua-penatua di jemaat. Dikatakan
dalam nasihat Rasul Petrus. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Artinya arahkanlah, bimbinglah jemaat-jemaat yang ada padamu. Dalam bahasa sehari-hari, urus jemaatmu. Jangan repot mengurus jemaat orang lain. Jemaatmu dulu urus, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Tidak dikatakan yang ada pada orang lain. Yang ada padamu. Nah, mari kita lihat syarat menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang pertama, menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang pertama, jangan dengan paksa. Ya, jangan dengan paksa. Artinya apa Bapak Ibu? Kita melaksanakan tugas pelayanan bukan hanya karena ada surat tugas yang diberikan kepada kita, tetapi ini sebuah panggilan hati. Saya punya tugas untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, syarat yang kedua, suka rela. Kalau sukarela artinya tidak boleh bersungut-sungut, ya, tidak ada sungut-sungut, tulus mengerjakannya. Karena kalau kita mengerjakan pekerjaan penggembalaan dengan sungut-sungut, saya yakin tidak ada berkat, baik untuk kita ataupun kawanan domba Allah yang kita gembalakan. Syarat yang ketiga untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, gembalakanlah sesuai dengan kehendak Allah. Ini penting Bapak Ibu. Gembalakan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan menyesuaikan kehendak kita yang melakukan tugas penggembalaan. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita bisa saja salah. Kalau kita melakukan tugas penggembalaan sesuai dengan kehendak Allah tidak pernah salah. Nah itu Bapak Ibu, kenapa kita harus sesuai dengan kehendak Allah? Karena kehendak Allah tidak pernah salah. Syarat yang keempat untuk menjalankan tugas pelayanan penggembalaan, jangan mencari keuntungan. Keuntungan tidak hanya mengarah kepada uang, tapi yang dimaksudkan keuntungan termasuk juga melakukan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu artinya mencari keuntungan. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kalau di Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, Tuhan memberikan nasihat melewati Rasul Petrus yang disampaikan oleh hambanya pada saat ini, mengingatkan kita kembali akan tugas dan tanggung jawab kita selaku anak-anak muda, supaya menjadi anak muda yang rendah hati, tahu menghormati dan menghargai orang-orang tua, dan kita selaku penatua, diakon, pendeta juga di dalamnya, dapat menjalankan tugas penggembalaan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita semua dapat menjadi warga jemaat yang misioner, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran Kristus di Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga,
kami diperkenankan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari kemampuan kami untuk mendengar, memaknai, lebih-lebih melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sungguh terbatas adanya. Namun kami berkeyakinan ketika Tuhan membuka pikiran kami, memenuhi hidup kami dengan hikmat-Mu, maka kami akan menjadi pendengar yang baik dan selanjutnya melakukannya dalam perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami layak menjadi harta kesayangan Tuhan yang selalu dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati di dalam segala situasi apapun. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami bersama-sama memperingati dan merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Sebagai anak-anak muda, kami sungguh menyadari memerlukan tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena itu penuhilah hidup kami anak-anak muda dengan hikmat-Mu, agar kami melangkah dalam kemudaan kami di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Dalam segala rencana, harapan, angan, dan cita-cita kami orang-orang muda, Tuhan berkenan memberkati sehingga kami memiliki masa depan, membanggakan keluarga kami masing-masing, menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, jemaat GKE Yerusalem, dan orang-orang percaya di mana-mana tempat. Di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta, berkenanlah Tuhan menyertai kehidupan kami warga jemaat-Mu, memberkati kami melewati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami tidak akan pernah merasa kekurangan berkat-Mu, melainkan kami merasakan kasih Tuhan yang sempurna adanya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kami melangkah di hari-hari yang Tuhan sediakan di depan kami bersama-sama dengan Tuhan selaku gembala kami yang baik di dalam hidup kami. Bapa yang mengasihi kami, begitu pula kami serahkan segala usaha dan pekerjaan kami yang sedang ke dalam tangan Bapa di surga. Berkenanlah memberkati usaha-usaha pekerjaan kami. Dan saat ini kami warga jemaat-Mu, jemaat GKE Yerusalem, sedang proses membangun gereja atau rehab secara total. Kami membutuhkan biaya yang sangat besar. Kami tahu ya Tuhan bahwa sumber segala berkat adalah daripada-Mu. Karena itu di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta berkat-Mu melewati seluruh warga jemaat-Mu, jemaat GKI Yerusalem. Biarlah kami boleh bersatu padu untuk membangun gereja ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami pergunakan untuk persekutuan ibadah, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebersamaan yang rukun itulah yang boleh kami tunjukkan. Dan ini menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagai warga gereja kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Nyatakanlah damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami.
agar dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dengan suasana damai, memungkinkan kami dapat beraktivitas di lingkungan pekerjaan kami masing-masing. Indonesia akan menjadi lebih baik. Berkati Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, TNI, Polri, gugus tugas, para medis, semua relawan yang berjuang melawan, memutuskan rantai coronavirus COVID-19. Kami meyakini semua upaya yang dilakukan dibawa kepada Tuhan, meminta berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, maka tidak satupun usaha itu akan sia-sia. Mohon berkat-Mu dalam segala upaya yang sudah sedang dan terus mereka lakukan. Agar situasi dapat normal kembali, kami dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat adanya. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, berkenanlah Tuhan mendengarkan seru doa kami saat ini, pun doa-doa pribadi kami. Dan kami sungguh meyakini Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengan nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dengan nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu karena kami dapat hidup sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami sebentar ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Dan juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang menggunakan ini agar digunakan secara bijak. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 209, bait 1 sampai yang kedua, simaklah hai pemuda. Secepat sekarang
pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara, dimohon berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.